Selamat datang semuanya. Kabar baik? Halo. Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. Alhamdulillah, baik. Bisa dimulai pembelajaran pada hari ini. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Aduh, sebentar. ojo ngakak guys yo. Saya coba share screen dulu ya. Aduh. Share screen. Share screen saya sudah nampak? Sudah. Sudah. Pak, bisa, sudah nampak. Bisa. Oke. Suara saya udah jelas. Sudah, Pak. Sudah. Suara saya jelas. Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak. Baik. Tidak ada yang sakit ya. Semoga dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Oh iya, Pak. Terima kasih. Untuk teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, selanjutnya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Izin masuk, Pak, untuk teman-teman. Semuanya hadir di Zoom, Pak. Alhamdulillah semuanya bisa hadir ya. Baik. Nah, Pak. hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat. Sebelum memulai pembelajaran di sini, saya mulai untuk memotivasi kalian dulu. Pendidikan memang tidak menjamin kesuksesan, akan tetapi tanpa pendidikan kehidupan akan menjadi lebih sulit dari Mario Teguh. Jadi, pendidikan itu tidak akan menjamin kesuksesan kalian. Yang menjamin kesuksesan kalian adalah diri kalian masing-masing. Tetapi tanpa pendidikan, kehidupan kalian akan menjadi lebih sulit karena kalian akan kebingungan dengan masalah-masalah yang akan kalian hadapi di kehidupan yang akan datang dan selanjutnya. Kemudian saya lanjutkan di sini. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian bilangan berpangkat, bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Dan kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Kemudian penilaian apa saja yang akan saya nilai dalam pembelajaran pada kali ini? Yang pertama yaitu afektif, saya ambil dari kehadiran kalian dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu kognitif atau penugasan mandiri. Kognitif saya ambilkan dari penugasan mandiri nanti di akhir. Kemudian nilai psikomotorik akan saya ambil dari respon dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya harapkan semua siswa dapat berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan pembelajaran nanti. Halo, apakah saya sendiri? Tidak, Pak, tidak. Tidak, oke. Bisa saya lanjutkan ya? Bisa. Bisa, Bisa, oke. Pak. Lanjut. Selanjutnya. Nah, bilangan berpangkat itu mempelajari apa saja sih? Nah, dalam bilangan berpangkat kita akan mempelajari tentang bilangan bulat dan juga pecahan. Bilangan bulat dibagi lagi menjadi bilangan positif, 0,
dan bilangan negatif yang akan menuju pada sifat-sifat bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Kemudian bilangan berpangkat yang pecahan itu nanti akan dalam bentuk akar dan akan melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, dan ini berpangkatan. Tapi untuk pembelajaran kali ini, saya akan fokuskan untuk bilangan berpangkat yang bilangan bulat saja. Nah, seperti yang saya sampaikan, bilangan bulat saja. Apa sih bilangan bulat berpangkat positif? Nah, sebelum saya menjelaskan bilangan bulat berpangkat positif, di sini saya beri gambaran dulu. Silakan perhatikan operasi perkalian berikut. Nah, di sini yang pertama, ada 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini 2-nya bisa dihitung ada 1, 2, dan 3. Nah, di sini bisa saya tuliskan dengan 2 pangkat 3. Karena di sini 2-nya ada 3. Kemudian, operasi yang kedua. Di sini 3-nya ada 1, 2. Maka di sini bisa saya tuliskan agar menjadi lebih singkat dengan 3 pangkat 2. Karena nilai 3 di sini dikalikan 2 kali. Nah, bagaimana kalau yang dikalikan ini sangat banyak sekali? Kan nggak mungkin nih kita nuliskan dengan 5 sangat banyak ini kan pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, maka dari itu dalam bilangan berpangkat, 5 di sini bisa saya tuliskan dengan 5 pangkat N. Dengan N yaitu banyaknya dari yang dikalikan. Nah, nih di sini saya munculkan bentuk umum yaitu A pangkat N sama dengan A dikalikan sebanyak N faktor. Jadi di sini ada 5. Di sini ada 5. Nah, 5 di sini bisa saya tuliskan dengan 5 pangkat N sebanyak N faktor, sebanyak nilai 5 yang dikalikan. Nah, perlu diingat bahwa perpangkatan ini yaitu hanya perkalian. Jadi kalau 2 tambah 2 tambah 2 itu bukan disebut perpangkatan. Di sini 2 tambah 2 tambah 2 di sini tidak bisa saya tuliskan menjadi 2 pangkat 3. Karena di sini mengandung operasi penjumlahan, bukan perkalian. Nah, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Belum, Pak. Belum. Belum. Pak. Masih sudah paham ya? Apakah saya terlalu Iya, Pak. kasar? Insya Allah Tidak, Pak. Tidak. Alhamdulillah sudah Allah paham. Sudah sedikit paham. lebih paham. Alhamdulillah. Lanjut, Pak. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, setelah kita membahas bentuk umum dari bilangan berpangkat atau perpangkatan, di sini yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat pada perpangkatan. Nah, sifat yang pertama, silakan perhatikan operasi berikut. 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, dengan menggunakan penjabaran seperti yang bentuk umum tadi, bilangan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 bisa dijabarkan menjadi. Nah, di sini saya mau menunjuk satu siswa untuk mencoba menjawab bagaimana bentuk penjabaran dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Saya pilih siapa ya? Bentar saya lihat partisipannya. Risma ada di sini, Risma. Halo, Risma. Hadir, Pak. Hadir, Nah, Pak. bisa dicoba menjawab untuk mencoba menjabarkan dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 hasilnya bagaimana? Silakan, Risma. 2 kali 2. Ya, Pak. 2 kali 2 dikalikan 2 pangkat 3. Ya, ini hasilnya
sama dengan 2 kali 2, kemudian dikalikan lagi 2 kali 2 kali 2, sehingga 2-nya ada 5, sehingga dapat ditulis 2 pangkat 5, dan akhirnya menjadi 32, Pak. Dan hasilnya 32. Nah, teman-teman bingung nggak sih apa yang teman-teman bingung nggak sih apa yang diucapkan dengan teman kalian Risma tadi? Nah, sebenarnya Sedikit ini bingung. saya jabarkan seperti ini. Nah, perhatikan di sini. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, di sini bisa saya tuliskan 2 kali 2, karena di sini pangkatnya 2, maka di sini juga 2. Kemudian di sini sama angka 2 yang dipangkatkan, karena di sini 3, maka di sini saya kalikan dengan 3. Nah, 2 pangkat. Nah, hasil perkalian ini kan bisa saya apa ya? Saya lebih mudah menuliskan dengan 2 pangkat 5. Kenapa kok 2 pangkat 5? Nah, silakan dilihat di sini. Karena nilai 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dalam bentuk perkalian, yaitu di sini ya. Karena dikalikan, maka di sini menjadi 2-nya adalah 5. Di sini saya pangkatkan menjadi 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? Yaitu 2 pangkat 5 dapat dari mana? Dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Di sini 2, di sini 3, maka hasilnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian dipangkatkan menjadi 32. Nah, berdasarkan operasi berikut, berdasarkan operasi yang ini, maka saya mendapatkan bentuk umum. Nah, diperolehlah sifat perpangkatan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dikalikan sebanyak M faktor, kemudian dikalikan lagi A sebanyak N faktor, maka menghasilkan A pangkat M plus N. Dapatkan A pangkat M plus N. Ini sifat yang pertama. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Semuanya Sudah jelas? paham, Pak. Semuanya Jadi jelas? nggak ada pertanyaan. Semuanya Jelas, jelas? Pak. Jelas, Baik. jelas sekali Pak. Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lanjutkan untuk sifat yang kedua. Siapa ini yang coret-coret? Ayo. Sifat yang kedua. Diingat-ingatnya sifat yang pertama tadi, kemudian ini Mas kita masuk ke sifat yang kedua. Sifat-sifat pada perpangkatan yang kedua. Perhatikan operasi berikut lagi. Nah, di sini saya punya operasi 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 1. Nah, sekarang saya akan menunjuk satu siswa lagi untuk mencoba menjawab atau mencoba menjabarkan bagaimana 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 1 sesuai dengan bentuk umum bilangan berpangkat. Nah, sekarang saya coba menunjuk siswa lagi siapa ya? Iha ada di sini, Iha. Halo, Iha ada di sini. Halo. Apakah saya di sini sendiri? Ya Pak, maaf tadi ke-mute sebentar Pak. Ya Pak, Oke. saya hadir. Oke, silakan. Mencoba menjabarkan dari operasi 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 1 sesuai dengan bentuk umum bilangan berpangkat. Bagaimana? Silakan. Oke, sebentar Pak. Jadi kan itu 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 1. Iya. Berarti 5-nya 2 kali, 5 kali 2, 5 kali 5 dibagi 5 pangkat 1 itu berarti 5. Sama dengan 5 pangkat 2 dibagi, berarti 5 pangkat 2 min 1. Hasilnya 5 Pak. Seperti itu Pak. Baik. Bagus. Bisa saya tangkap. Nah, di sini saya coba menampilkan slide saya. Kurang lebih
Hampir mirip dengan jawaban dari Mbak Ika. Bentar. Sepertinya ada masalah di sini. Nah, di sini 5 pangkat 2. Nah, seperti yang kata Mbak Ika tadi, yaitu 5-nya ada 2, yaitu 5 dikali 5. Kemudian dibagi 5 pangkat 1, berarti ada berapa 5? Yaitu ada 1/5. Nah, di sini kan bisa saya coret nih, habis nih. Kalau habis, berarti kan tinggal 5 saja, atau bisa tuliskan 5 pangkat 1. Nah, dalam sifat-sifat perpangkatan, dalam bentuk pembagian di sini, bisa saya tuliskan, karena di sini sama-sama angka 5, bisa saya tuliskan 2 dikurangi 1. Berapa 2 dikurangi 1? Hasilnya 5 pangkat 1. Atau bentuk umumnya, maka diperoleh sifat perpangkatan. Nah, di sini sifat perpangkatan pada pembagian, yaitu di sini. A dikalikan sebanyak M faktor dibagi N faktor. Yang kedua, maka hasilnya A dipangkatkan M dikurangi dengan N. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada yang masih bingung? Tidak. Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas ya. Sudah baik. Sekarang saya lanjutkan ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga pada perpangkatan. Nah, di sini saya berikan operasi lagi untuk membuat kalian membayangkan bagaimana sih sifat perpangkatan yang ketiga itu. Nah, di sini saya mencoba untuk menunjuk satu siswa lagi yang mencoba untuk menjabarkan dari operasi berikut, operasi yang ada di layar kalian. Nah, sekarang saya coba milih satu siswa. Siapa ya sih? Saya lihat partisipannya. Silakan dicoba menjawab untuk Mbak Nur Fajriyatul. Apakah Iya, Pak. ada di sini Mbak Nur Fajriyatul? Iya, Halo, Pak. halo. Ada. Ya, oke. Silakan. Halo. Bisa dicoba untuk dijabarkan. Sesuai bentuk umum, bilangan perpangkatan. Bagaimana? 5 kali 2 di dalam kurung lalu di pangkat 2. Itu bisa disamakan dengan 10 pangkat 2. 10 dari 5 kali 2. Terus kemudian di pangkat 2 hasilnya 100. Nah, 100 itu bisa dijabarkan lagi menjadi 25 dikali 4. 25 sama 4-nya di akar, jadi 5 pangkat. Halo. Halo. Oke. Nah, pintar sekali Mas Fajriyatul. Kita belum membahas akar, tapi sudah dimasukkan ke dalam sini. Saya suka beri aplaus untuk Mbak Nur Fajriyatul. Nah, sekarang saya coba jelaskan. Kurang lebih sama dijelaskan dengan Mbak Nur Fajriyatul tadi. 5 pangkat 2 di sini saya kalikan dulu ya. 5 kali 2 dengan 10. Kemudian saya pangkatkan 2. 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2. Di sini sama dengan 10 kali 10. Nah, 10 kali 10 sama dengan 100. Kemudian, nah, 100 sini kita memiliki faktor. Berapa sih faktor dari 100? Di sini ada 25 dan juga ada 4. Nah, 25 ternyata di sini bisa saya jabarkan lagi menjadi 5 kali 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, 25 pangkat 2 di sini yaitu kan sama dengan 5 dikalikan dengan 5. 5 kali 5 hasilnya 25. Kemudian dikalikan lagi. Di sini 2 pangkat 2 yaitu 2 dikalikan dengan 2. Hasilnya 4. 25 kali 4 hasilnya 100. Nah, berdasarkan operasi tersebut,
maka diperolehlah sifat berpangkatan yang ketiga, yaitu apabila saya memiliki A kali B dipangkatkan dengan M, maka bagaimana hasilnya? Hasilnya A dipangkatkan M dikalikan B pangkat M. Di sini 5 kali 2, nilai A-nya 5, nilai B-nya 2, dengan pangkatnya M yaitu 2. Maka di sini bisa saya tuliskan hasilnya. Sebentar saya coba ganti warna. Nah, 5 kali di sini maka diperoleh 5 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 2. Di sini ada pertanyaan. Atau sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Jelas, Pak. Jelas sekali. Alhamdulillah. Sekarang saya lanjutkan ke sifat perpangkatan yang keempat. Nah, sifat-sifat pada perpangkatan yang keempat. Di sini saya memiliki operasi lagi. 4 dibagi 2, kemudian dipangkatkan dengan 2. Nah, bagaimana ini cara menyelesaikannya? Nah, seperti biasa saya akan mencoba untuk menunjuk satu siswa lagi. Saya mencoba untuk menunjuk satu siswa lagi. Siapa ya? Silakan Mbak Sana ada di sini. Iya, Pak. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Silakan mencoba untuk menjabarkan sesuai dengan bentuk umum bilangan pangkat. Bagaimana ini hasilnya? Silakan Mbak Sana. Mohon maaf Pak sebelumnya, tapi saya masih bingung dengan materi ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang materi ini, tentang soal ini mungkin. Nah, baik. Di sini saya akan mencoba untuk membantu Mbak Sana menjelaskan bagaimana sih cara menjabarkan dari operasi 4/2 dibagi 2 ini. Oke. Nah, seperti yang perkalian tadi, di sini 4/2 sama dengan berapa? Halo Mbak Sana? Mbak Sana? 2 Pak, 2. Sama dengan 2 ya? Berarti kan Iya, bisa Pak, saya iya. tuliskan 2 Iya. pangkat 2. Betul seperti itu? Iya Pak, benar, betul. Nah, kemudian 2 pangkat 2. Di sini berapakah nilai 2 pangkat 2? Di sini kan bisa saya tuliskan 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan berapa? Halo Mbak Sana, 2 kali 2 sama dengan? Mbak Sana, 2 kali 2 sama dengan? Ya, sepertinya kurang. Ya, sama dengan 4. Nah, nilai 4 di sini bisa kita tuliskan dari mana? Dari 16 dibagikan dengan 4. Nah, 16 bagi 4 ini sama dengan 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Nah, maka dari itu berdasarkan hasil dari operasi berikut diperolehlah. Nah, maaf di sini tabrakan ya, aduh. Nah, 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Saya coba hapus saja dulu biar kalian nggak kebingungan. Maka berdasarkan hasil dari operasi berikut diperolehlah sifat yang keempat. Yaitu apa bunyinya sifat yang keempat?
Nah, apabila A dibagikan dengan B, kemudian dibagikan dengan M, maka hasil perpangkatannya yaitu A pangkat M dibagikan dengan B pangkat M. Nah, di sini A-nya 4, B-nya 2. Maka hasil perpangkatannya yaitu A dibagikan dengan 4, yaitu 4 dipangkatkan dengan 2, dibagikan dengan nilai B yaitu 2, dibagikan dengan M, 2, maka 2 pangkat 2. Hasilnya 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Jelas semuanya? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Alhamdulillah. Jangan lupa dicatat ya sifat-sifatnya tadi. Siap, Pak. Siap. Bagus, semangat dari kalian. Nah, sekarang ini sifat-sifat produk perpangkatan yang kelima. Di sini saya memberikan operasi lagi, yaitu 2 pangkat 2 dikalikan atau 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, bagaimana ini cara menyelesaikannya? Ada yang berani menyelesaikan nih? Ayo, apakah ada yang berani untuk mencoba menjawab? Silakan. Mencoba menjawab sesuai dengan bentuk umum. Sifat bentuk umum, bentuk perpangkatan. Halo? Ada yang berani? Saya, Pak. Siapa ini? Suara siapa ini? Saya, Pak. Elin Ken. Oh, Mbak Elin Ken. Bagaimana ini cara menyelesaikannya? Saya coba Kalau dilihat. menurut saya, Iya. itu yang di dalam kurung itu diselesaikan dahulu. Oh, Jadi 2 diselesaikan pangkat 2 itu dulu. kan sama dengan 2 dikali 2. Hasilnya kan 4. Bentar. Dipangkatkan 2. Saya coba diktikan. Bagaimana? Yang pertama Jadi kali 2 dikali 2. 2 kali 2 seperti ini. Ya. Kemudian dipangkatkan 2. dipangkatkan 2. Kemudian sama dengan bagaimana? 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 seperti ini. Iya. Nah, kemudian Ya sih, Pak. Tinggal dipangkatkan aja itu. Hasilnya jadi 16. 4 kali 4 sama dengan 16. Begini. Iya. Nah, sebenarnya ini Iya, Pak. kurang lebih miriplah dengan jawaban dari Mbak Elin Ken. Sini. Sekarang saya coba membuktikan. Betul kata Mbak Elin Ken tadi, yang dalam kurung diselesaikan dulu, yaitu 2 kali 2 dipangkat dengan 2. Nah, kemudian bagaimana? Nah, bentuk 2 kali 2 pangkat 2, di sini kan bisa saya tuliskan nih. Saya jabarkan lagi menjadi 2 kali 2 dikali 2 kali 2. Nah, di sini Mbak Elin kan langsung 4 pangkat 2. Nah, berdasarkan hasil penjabaran di sini, yaitu didapatkan 2 dipangkatkan dengan 2 kali 2. Nah, maka dari itu diperolehlah hasil sifat yang kelima apabila A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya A pangkat M kali N. Nah, di sini Mbak Elin Ken yaitu mendapatkan 16. 16 ini dari mana? Nah, di sini kan 16 dari 4 pangkat 2. Di sini juga bisa saya tuliskan jadi 2 pangkat 4. Atau saya tuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4, kali 2 sama dengan 8, kali 2 sama dengan 16. Nah, hasilnya sama dengan hasil dari Mbak Elin Ken. Nah, saya ulangi lagi, jadi apabila saya memiliki bentuk A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya bisa dituliskan A pangkat M dikalikan dengan N. Nah, di sini A-nya 2, M-nya juga 2, N-nya juga 2. Maka bisa saya tuliskan menjadi 2 dipangkatkan dengan 2 kali 2 sesuai pada sifat perpangkatan berikut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan?
Berarti itu kalau langsung itu bisa ya, Pak? Bisa. Nah, yang penting kalian tahu bagaimana cara menjabarkannya dari bentuk umum perpangkatan. Oke, Pak. Makasih. Baik, alhamdulillah. Sekarang saya coba lanjutkan. Nah, kita tadi sudah membahas tentang bentuk umum, kemudian sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bilangan bulat berpangkat negatif. Nah, tadi kan pangkatnya positif dulu. Positif mulu. Jadi 2 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau pangkatnya negatif? Sekarang saya coba menjelaskan untuk pangkat yang negatif. Seperti yang kita tahu, dalam bentuk umum, apabila kita memiliki operasi pembagian, kemudian nilai A-nya sama, yaitu 2 dan 2, maka seperti yang sifat pada bilangan berpangkat tadi, bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 4, itu sama dengan 2 negatif 2 loh. Berapa hasilnya dari 2 pangkat negatif 2? Kalau 2 pangkat 2 kan gampang, yaitu 2 dikalikan 2. Nah, masa kalau 2 pangkat negatif 2? Nah, untuk menjelaskannya, di sini saya punya bentuk lain. Saya coba menjabarkan 2 pangkat 2 di sini, yaitu saya tuliskan menjadi 2 kali. Kemudian 2 pangkat 4 di sini, 2-nya ada 4 kali yang dikalikan. Nah, ini saya coba coret. Sret. Di sini kan sama dengan 1 nih. Diperoleh hasilnya 1. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, maaf, ini ada koreksi, yaitu 2 kali 2, maka pangkatnya pangkat 2. Nah, bagaimana? Jadi, berdasarkan operasi yang di atas ini, diperolehlah bentuk umum A pangkat min N, di sini 2 pangkat negatif 2, bisa saya tuliskan menjadi 1/2 pangkat 2 dalam bentuk pangkat positif. Jadi tinggal dirubah menjadi bentuk pecahan. Contoh soal, ubahlah bentuk pangkat negatif berikut menjadi pangkat positif. Di sini ada yang berani untuk menjawab? Silahkan. Halo? Tinggal dirubah dalam bentuk pecahan saja. Silakan yang pertama, siapa yang berani menjawab? Halo? Apakah saya sendiri di sini? Tidak kok, Pak. Tidak. Nah, silakan. Saya nomor 3, Pak. Siapa yang nomor 3? Saya nomor 3 aja, Pak. Oh, Mbak Ida. Saya, Pak. Saya nomor Oke. 3. Berapa ini hasilnya? Itu sama dengan 1/10 pangkat 9. 1/10 pangkat 9. Nah, silakan yang nomor 1 dan 2, siapa yang berani? Halo? Menjawab nomor 2, Pak. Iya, Mas Ainul. Silakan yang nomor 2, bagaimana jawabannya? Untuk yang nomor 2 itu jawabannya 1/5 pangkat 2. 1/5 pangkat 5 pangkat 2. Nah, kemudian yang pertama, siapa yang menjawab? Siapa? Ayo. Izin menjawab, Pak. Oke, Mas Dendi, silakan. Mas Dendi. Berapa, Mas Dendi? Untuk 2 pangkat min 5 itu sama dengan 1/2 pangkat 5, Pak. 1/2 pangkat 5. 2 pangkat 5, iya. Nah, sekarang saya coba membuktikan apakah jawabannya sudah benar. Nah. Nomor 1 benar, 2 benar. Alhamdulillah. Jadi bisa difahami ya yang sebab yang ini bulat berpangkat negatif sangat jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, lanjutkan dari selanjutnya.
pangkat positif udah, pangkat negatif udah. Nah, sekarang untuk yang pangkat 0. Bagaimana cara menyelesaikan untuk yang pangkat 0? Nah, di sini perhatikan ada operasi lagi. 3 pangkat 2 dibagikan 3 pangkat 2. Nah, dalam sifat yang pada bilangan berpangkat, apabila nilai A-nya sama dan kemudian dipangkatkan, kemudian dibagi, maka di sini bisa saya kurangkan menjadi 3 pangkat 2 min 2. 2 min 2 sama dengan 0. Nah, bagaimana hasil dari 3 pangkat 0 tersebut? Nah, di sini bisa saya tuliskan menjadi 3 pangkat 2. Perhatikan di sini 3-nya ada 2 kali. Yang dikalikan 3 kali 3. Dibagi 3 pangkat 2 juga. 3 kali 3. Nah, di sini kalau saya coret 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Berarti berapa hasilnya? Hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang saya coba kasih operasi lagi. Biar kalian lebih bisa memahami. Di sini ada operasi lagi. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Sesuai dengan sifat perpangkatan, bisa saya tuliskan menjadi 5 pangkat 3 min 3. 3 min 3 sama dengan 0. Nah, di sini bisa saya tuliskan menjadi 5 kali 5 kali 5 dibagi 5 kali 5 kali 5. Jadi saya coret habis. 5 bagi 5 habis. 5 bagi 5, 5 bagi 5. Nah, hasilnya 1. Nah, jadi sehingga diperoleh berapapun nilai A apabila dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Di sini ada 3 pangkat 0 sama dengan 1. Maaf, di sini 5 pangkat 0 ya. Aduh, salah nih. 5 pangkat 0. Berapa 5 pangkat 0 di sini? Yaitu 1. Maka diperolehlah bentuk umum dari A pangkat 0 sama dengan 1 dengan nilai A dengan A tidak boleh sama dengan 0. Maaf. A tidak boleh sama dengan 0. Maaf, ini salah. Saya rubah menjadi nilai A tidak boleh sama dengan 0. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Nah, sekarang kesimpulan. Berdasar dari apa yang saya sampaikan tadi, maka diperoleh bilangan berpangkat memiliki bentuk umum A pangkat N sama dengan A dikalikan sebanyak N faktor. Kemudian bilangan berpangkat menjadi 5 sifat, memiliki 5 sifat, yaitu apabila nilai A-nya sama dan dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Nilai A-nya sama dengan operasi pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Kemudian apabila dikalikan, kemudian dipangkatkan, maka keduanya dipangkatkan. Begitu juga dengan pembagian. Kalau yang perkalian, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka menghasilkan A pangkat M dikalikan dengan N. Kemudian untuk kesimpulan yang keempat, bilangan berpangkat negatif dapat diubah dalam bentuk positif. Nah, jika diubah, maka menjadi bentuk pecahan. Nah, di sini ada A pangkat min M, maka bentuk positifnya, maaf ini salah, yaitu 1 dibagi A pangkat N. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat, bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0, maka sama dengan 1. Bilangan berapapun A apabila dipangkatkan dengan 0, sama dengan 1. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak, alhamdulillah. Berarti udah paham semua ya? Alhamdulillah paham, Pak. Alhamdulillah paham. Nah, untuk apa sih tadi kita belajar tentang perpangkatan? Nah, jadi saya coba menghubungkan dengan nilai-nilai karakter. Nilai A
saya ibaratkan dengan mimpi. Nilai N saya ibaratkan dengan usaha. Kemudian nilai B saya ibaratkan sebagai hasil. Nah, besar kecilnya hasil atau nilai B itu tergantung kepada usaha yang diberikan. Nah, semakin besar usaha yang diberikan, semakin besar pula hasilnya. Begitupun juga sebaliknya. Semakin kecil usaha yang diberikan, maka hasilnya juga akan kecil. Seperti yang kita ingat tadi bahwa kalau A-nya pangkat 0 atau semakin kecil usaha yang kita berikan, itu sama dengan 1. Nah, kalau A-nya pangkat banyak, A pangkat 2, meskipun usahanya masih 2, nilainya akan lebih besar daripada 1, yaitu A dikalikan dengan A. Atau saya coba cari ilustrasi, saya berikan ilustrasi lain. Apabila 2 pangkat 0, mimpinya 2, sedangkan usahanya nggak ada, ya tetap aja hasilnya cuma 1. Apabila mimpinya 2, tetapi usahanya 4, banyak usaha yang diberikan, maka hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya 16. Nah, 16 ini lebih besar dari 1. Maka, apabila kalian memiliki mimpi yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan usaha yang tinggi juga, maka hasilnya juga akan kecil. Maka dari itu, apabila kalian memiliki mimpi yang tinggi, berikanlah usaha yang tinggi, usaha yang besar untuk mendapatkan hasil yang optimal. Untuk itu, untuk yang terakhir, di sini ada tugas untuk kalian, yaitu silakan bisa di screenshot atau bisa diambil tangkapan layar untuk tugas ini. Untuk jawaban, silakan dikirim melalui Google Classroom yang sudah disediakan atau melalui WA Bapak, yaitu 085 899 016979 paling lambat tanggal 31 Desember. Nah, ingat, paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau bisa Bapak sampaikan. Di sini ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum saya akhiri atau yang mau bertanya mungkin? Cukup, ada yang mau Pak. bertanya? Cukup. Alhamdulillah, kalau sudah cukup. Saya coba untuk stop share screen dulu. Udah diambil layarnya ya? Udah ditangkap, udah di screenshot? Sudah, Pak. Sudah. Saya tutup Sudah, tangkapan layarnya. Stop share screen dulu. Ya, silakan semuanya bisa ditampilkan wajahnya sebelum saya akhiri. Saya mau tahu siapa saja yang hadir dari awal sampai akhir ini. Mbak Sofi, Saya, Mbak Pak. Sofi, silakan bisa ditampilkan wajahnya Mbak Sofi. Nah, untuk pertemuan kali ini kurang lebih sampai di sini dulu ya. Apabila nanti ada pertanyaan bisa untuk menjawab melalui WA saya. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.